Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa, kita akan melakukan analisa market ya, IHSG kita, dan juga kita akan melakukan screening menggunakan AMI Broker cuy. Dan seperti biasa dan tidak lupa pula saya mengingatkan bahwa disclaimer on ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk dianalisa ulang, dipikirkan matang-matang sesuai dengan tingkat risk dan risiko masing-masing cuy. Oke, langsung saja kita sudah berada di chart composite index ini menggunakan TradingView dan hari ini IHSG kembali menguat cuy ya. Dan di sini kalau kita lihat di chart daily-nya ada candle gap up ya. Eh, Candle gap up itu sebenarnya bagus ya, adanya sebuah gap up itu tandanya demand ya. Orang itu demandnya kuat gitu, demand pasarnya kuat untuk membeli stok di harga yang lebih tinggi cuy ya, maka dia itu langsung meng-HK gitu ya, sehingga terjadi gap up ya di opening sampai enggak sampai akhir. Yang jelas gap up ini nggak bikin shadow gitu di bawah ya, sehingga di sini masih ada gap. Oke, kita akan kasih tanda ini ada gap, gapnya ya gitu. Nah, apakah gap ini akan tertutup lagi seperti sebelumnya? Nah, who knows. Tapi ini suatu tanda yang bagus ya untuk IHSG gap up gitu. Oke, langsung saja untuk hari ini closingnya di 6.850 ya, good. Dan ini sedikit lagi ATH ya. ATH kemarin itu di 6.874 ya. Dan untuk BI ya, belum juga asimetris ya ARB-nya. Padahal udah mungkin untuk butuh penyesuaian ya untuk trader angkatan corona atau yang baru ya, karena volumenya semenjak corona ini memang volume IHSG itu meningkat gitu ya semenjak Maret 2020 itu volume IHSG lebih meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya cuy. Jadi mungkin BI melihat kebijakan asimetris itu belum saatnya mungkin ya, belum saatnya gitu. Mungkin setahun 2 tahun mungkin, setahun 2 tahun berikutnya mungkin. Maybe ya, tergantung BI-nya sih. Oke, kita singkirkan dulu tergantung BI-nya. Nah, ini saya sudah screening ya menggunakan data IOD. Nah, ini ada 1 2 3 sampai 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 saham. Eh 11 saham cuy ya. 11 saham yang lumayan menarik eh untuk di buy gitu ya dari hasil hasil screening. Tapi sebelum ke 9 saham ini kita akan mengevaluasi dulu saham yang semalam ya. Nah, ini kita akan bahas semalam itu lumayan banyak ya sahamnya. Karena demandnya memang kuat ya semalam. Demand. Karena semalam juga IHSG itu bagus cuy. Pertama ada ADMF ya. Nah, ini posisi semalam belum buy ya. Tapi kalau di data IOD itu udah buy cuy. Kenapa begitu? Karena data perhitungan datanya itu lebih banyak ya. Karena data yang diolah itu lebih banyak gitu. Kalau ini kan hanya 100 chart ya. Nah, DMF ini hari ini kembali naik kan. Nah, ini sangat bagus ya. Tidak terlalu jauh dari EMA-nya. Di EMA 13-nya itu di level 7.824 ya. Sedangkan kalau kita CL 3% itu 7.808 ya, sekitar 3%-an di ini di harga di EMA-nya ya, seandainya dia turun ya. Nah, itu sekitar 3%-an, tidak sampai 5%, karena 5% ini udah 7.600 ya. Jadi kalau seandainya pun dia ke EMA 65 ya, ini kan 7.700. Jadi ini nggak sampai 5% cuy ya kalau dia turun gitu. Dan ini sangat-sangat good ya. Masih batas toleransi, masih oke lah. Cuman saya memang agak ini ya, agak lambat untuk opening karena nggak sempat-sempat juga. Kayak Arna ini juga naik ya, seingat saya sih naik lagi tadi. Oke, Arna ini kembali naik 3,9 ya.
dan ini breakout, bahkan nggak dikasih jatah gitu. Oke, ini sahamnya semuanya naik ya. Baru dua sih. Dua naik. Apakah yang satu lagi naik karena BBTN ya? Kita lihat BBTN cakep. BBTN. Oke, BBTN. Nah, ini koreksi 0,6 ya. Oke. Nah, ini masih oke sih. Untuk BBTN masih oke. Untuk malahan untuk yang lainnya itu kalau misalnya belum dapat itu agak-agak jauh gitu ya. Kalau untuk BBTN masih oke lah. UNTR kita lihat, saham UNTR cuy. Oke, UNTR hari ini koreksi juga ya 1,6, tapi ini masih oke ya, dekat dengan support terkuatnya gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu opsi untuk dibeli. Nah, ini kebanyakan hari ini menghaki ya, jualan untuk saham UNTR cuy. Tapi ini masih oke ya. Bisa gunakan trailing stopnya EMA yang berdekatan ini ya, karena ini sangat dekat EMA-nya. Nah, itu bisa digunakan. UNTR, BBTN, UNTR, SSMS. Nah, ini yang terakhir ya. Lumayan ya menyebutnya. SSMS. SSMS. Oke, hari ini juga koreksi ya. Jadi ada dua yang naik ya. Tapi sisanya itu turun. Tapi ini masih oke ya, menurut saya masih oke untuk SSMS. Masih oke dan juga bagus lah. Ya, masih bagus untuk ini. Nah, ini prepare kalau saya sih di antara ketiga tadi yang bagus yang ini ya, SSMS cuy. Nah, ini bagus ya candlenya. Tapi kalau misalnya dia sampai ke 940, nah ini kemungkinan dia bakal kembali sideways ya, karena ini memang dia tuh sempat naik sedikit gitu. Nah, ini kemungkinan dia retest aja ya, retest supportnya ya, karena semalam itu dia breakout ya. Kalau kita lihat itu breakout, kita naikkan sedikit cuy. Nah, jadi dia mencoba melihat seberapa kuat support yang barusan dibikin gitu. Jadi wajar jika ada retest. Oke, untuk SSMS bagus. Oke, nah sekarang kita akan melihat ya ZREX. Hari ini ada ZREX, NICL. Nah, ini saya tidak akan bahas semuanya mungkin ya. Saya akan bahas yang bagus-bagus saja karena ini lumayan banyak saham gorengan ya yang hari ini naik dan tidak liquid. Ya. Oke, yang pertama itu PSSI yang lumayan bagus ya. Nah, ini PSSI. Saya melihatnya di laptop ya. Yang bagus-bagusnya karena saya menggunakan yang ini cuy. Analyze ya, langsung tersinkron deh gitu. Scene on chart. Jadi kalau diklik itu langsung tersinkron. Jadi bisa lihat langsung chartnya. Nah, ini PSSI bagus. Sebenarnya saya udah beli juga ya PSSI ini di kisaran segini. Nah, nih di bagian sini PSSI lumayan. Tapi karena kemarin itu belum ini ya, belum ada tanda-tanda signal ya. Signal saya belum ngasih. Saya melihat postingan siapa ya? Saya lupa, ada melihat postingan di Twitter gitu. Setelah saya cek, wah, bagus juga ya gambar apa chat PSSI ini. Nah, kota saya di covernya sih ya, covernya saat itu masih cover, tapi menurut saya bagus gitu ya. Dan hari ini udah ini ya, sudah muncul signal Möbiusnya buy di 434 cuy. Tapi ini masih oke juga kalau mau beli untuk PSSI karena signal Möbius ini dia lebih terkonfirmasi ya ketimbang swing yang orange ini atau cover ini. Dia Möbius ini lebih terkonfirmasi. Nah, gitu. Jadi dia memang agak telat sedikit tapi dia lebih kuat gitu dalam, nah contoh seperti ini ya, buy 352 kemudian naik. Tapi kalau signal swing ini ya, ini bisa ini ya, mudah fail signal gitu ya, bisa salah bisa betul. Oke, nah itu PSSI yang pertama. Kita screenshot juga ya PSSI.
Oke. PSSI PSSI hari ini tanggal 16/02/2022. Mantap. Saya cek lagi di laptop ya, karena laptop lebih dekat. Kici, kita lihat Kici. Nah, Kici ini juga lumayan oke sih ya, Kici. Ini bisa dibilang bottoming ya, area sini. Apalagi 250 itu lumayan kuat gitu. Nah, ini Kici dekat juga dengan supportnya. Nah, ini bagus juga ya Kici ya. Kici ini bagus. Dan ini seandainya dia ke 250, kita lihat walaupun CL 5% ya, itu nggak sampai 250. Ini memang sebenarnya lagi sideways ya untuk keadaan Kici ini, tapi ada kemungkinan dia agak-agak naik ya untuk Kici. Dan AO-nya juga sudah mulai naik. Nah, ini bagus sekali untuk Kici ya. Kici ini bagus sekali, saya lihat potensinya gitu. Dan juga risknya juga terukur ya, dekat gitu. 250 250 ya, sekitar 10%an sih ya. Kalau CL 10% itu di angka 253 ya. Jadi bisa buy 2 kali sih ya. Tapi kalau misalnya udah di bawah sini ya, kalau saya sih melihatnya sebaiknya di range ini udah ini ya, udah CL gitu. Kita lihat ini angka berapaan cuy. Nah, ini lumayan kuat supportnya 282. Kalau di bawah ini sebaiknya cut loss aja ya di 282. Dan juga kalau misalnya kita lihat chartnya ini seandainya dia turun, nah itu sudah nggak bagus lagi cuy. Jadi di bawah 280 lah mungkin ya, CL nya di 280 sampai 275. Nah itu CL untuk saham Kici. Tapi ini bagus juga Kici ini ya. Kici ini bagus, ada potensi naik Kici. Nah ini patut untuk masukkan ke list ya, Kici. Hari ini bagian scalping ya, yang mainnya harian. Nah ini juga cocok. 16/02/2022 cuy. Kici. Oke, kita cari lagi saham yang menarik. Oke, sebenarnya ada satu saham. Nah ini super gorengan nih. Gorengan super. Harganya di bawah 100 rupiah cuy. Namanya itu adalah Hop. Oke, Hop nggak ada sini. Kita tambahkan. Semoga sama chartnya. Oke, Hopnya ini yang beda ya. Nah ini bukan Hop yang saya maksud. Hopnya yang saya maksud ini adalah Hop yang ini cuy. Oke, karena trading view itu dia nggak bisa ini ya, beda dengan investing, dia masukkan simbol tidak ini deh. Tapi memang ini Hop ini lumayan oke, cuman belum ada breakout ya. Untuk breakoutnya belum, tapi ini sudah mulai menukik ya. Resistennya bisa di EMA 65 ini ya. Ini kemungkinan bakal sideways ya kalau saya lihat. Kalau support terkuatnya ini jelas di 670 ya, di level 70-an. Nah, ini range kuatnya. Ini memang lagi downtrend ya, tapi ini sudah mulai melandai gitu ya. Sudah fear-nya itu ya, atau ketakutan marketnya itu sudah mulai netral deh. Nah, nanti kalau sudah sideways ya, nah itu kan keadaan psikologis dan emosional udah tenang gitu ya. Kalau yang di sini kan ini masih ketakutan ya, fear ini masih kencang gitu. Bagi yang volume ini ya, ini kuat sekali sell ininya. Our sell-nya ini kuat sekali ya di level ini, dan ini juga termasuk yang baru IPO ya di Mei 2021 sih.
Nah ini bisa bisa dimasukkan ke list ya. Tapi bagi kalian yang nggak suka saham gorengan ya udah jangan masuk ke sini gitu. Atau yang punya prinsip di bawah 100 ya harganya itu nggak mau masuk, ya udah skip aja saham ini, masih ada saham-saham yang lain. Tapi bagi yang suka saham-saham gorengan nggak ada masalah ya. Bisa dipantau ya untuk hop ini gitu. Hop ini lumayan menarik menurut saya. Bisa dipantau hop, tapi kemungkinan bakal sideways ya. Minimal dia dekat dengan EMA 65 nya lah. Oke, hop. Hop hop. Oke, kita akan kasih ini aja ya, yang di trading view ini. Sebenarnya hop hop 16.02 2022. Satu lagi Nobu ini juga lumayan menarik ya. Nobu Nobu walaupun agak sedikit tinggi ya, nggak dapat harga di bawah sekali di sini ya, di 500-an. Tapi ini is okay juga. Dia mantul ya, bisa lihat trailing stopnya ini menggunakan EMA 21 dan 13 nya ya. Nah ini juga oke, dan juga dia menembus EMA 65 ya. Ini agak tinggi sedikit, tapi ini sudah jalan gitu. Jadi plus minusnya ada ya. Walaupun agak tinggi tapi udah jalan gitu. Jadi bagi yang nggak suka nunggu ya, nah ini cocok sekali. Nobu ini dimasukkan gitu ke list atau masukkan ke porto langsung ya. Bisa 2 kali buy, dan juga bisa ikuti trailing stopnya menggunakan EMA 21 dan 13-nya. Ya, dan ini juga dekat kalau kita ukur EMA 21-nya ya, yang paling bawah ini 670 ya. Sedangkan kalau 670, nah ini 670 di atas 10% ya CL ya. Kita lihat dulu ya. Di atas 10% Nobu lumayan tinggi sih untuk Nobu. Tapi udah jalan gitu. Nah, Nobu ini lumayan asik ya. Lumayan asik coy. Ya sekitar 12-an, nanti EMA-nya makin naik ya. Ya sekitar 12% ya. Bisa buy 2 kali, mana tahu dia kembali turun. Tapi ini kayaknya kalau kita lihat ini udah ini ya, koreksinya atau area pullbacknya udah sekali. Nah ini bakal lanjut sih ya. Dan di sini memang ada resisten, tapi udah tembus juga. EMA 65-nya sebagai resisten udah tembus. Oke. Nah, resisten berikutnya yang lumayan kuat di sini ya. Kalau kita lihat. Nah, ini lumayan kuat. Tapi masih jauh ya. Jadi kalau lihat risk and rewardnya ini lumayan oke juga. Nobu. Nobu cuy. Anggaplah target terdekatnya di sini ya. Nah, ini 12 banding 28. Lumayan oke ya. Untuk Nobu oke. Kok sekarang chartnya udah normal kembali ya ininya. Tapi hati-hati juga ya untuk saham-saham seperti ini. Nobu semalam ini naiknya 5, hari ini naiknya 7, 12 ya, wajar. Oke, nah itu saham Nobu dan habis ya. Lumayan oke juga sih. Kita masukkan lah ya Nobu ya. Gimana kelanjutannya? Ini takutnya seperti kota ya.
Kota itu memang sempat naik, cuman dia nggak lama gitu. Napasnya nggak terlalu panjang, bisa jadi kayak kota. Tapi saya belum lihat eh, laporan fundamentalnya VBV atau pernya. Kita lihat dulu ya sekilas. Nobu, apakah ini saham ada isinya atau hanya permainan? Oke, statistik. Oke, nggak ada yang ini ya. Kayaknya ini saham gorengan deh. Pairnya ini 51, VBP-nya 2 ya, memang 2. Yang lainnya 3,9 ini ROE, OPM-nya 7%. Kita lihat profilnya ini adalah bidang keuangan dengan nama PT Alfiando Bank. Oh, ini Nobu, ini Bank Nobu ya. Bank Nasional Nobu. Ya. Jadi dia ini bank. Bank perbankan ya. Oke lah, Nobu, Bank Nobu. Apa ada yang memakai Bank Nobu? Ya, bisa komen. Kita masukkan aja 16/02/2022. Nah, jadi ada sebenarnya kurang menarik ya yang hari ini, yang paling menarik ini yang hari ini PSSI ya, kalau boleh saya katakan oke, nomor satunya. Kici ini oke juga. Oh, sorry, Kici yang pertama ya, menurut saya. Kici ini yang pertama, kedua PSSI, Hop ini masih kemungkinan masih setway ya. Kemungkinan masih setway menurut saya. Nobu ini hampir sama ya dua ini. Cuma beda karakter aja gitu. Kalau ini risk and rewardnya oke ya. Risknya kecil. Kalau ini risknya lumayan gede, tapi sudah siap gitu ya. Sudah bakal lanjut gitu kemungkinan. Jadi risknya memang agak gede, tapi nggak perlu nunggu lama. Nah, kalau ini kemungkinan ya bakal sideways lagi. Jadi nggak tahu gitu kapan bakal naiknya lagi. Gitu. Tapi kalau yang bagus ini PSSI dan Kici. Tapi kalau yang dibandingkan dengan semalam ya, di compare dengan semalam. Nah, semalam itu banyak yang koreksi, yang bagus-bagus gitu ya. SMS ini bagus tadi ya, kita lihat. WNTF ini juga oke. BBTN semalam emang kurang oke sih. Yang naik itu semalam itu cuma ADMF dan Arna. Untuk dua ini UNTR SMS ini bagus ya. Dua ini bagus, masih bagus. Koreksinya masih wajar, jadi dapat harga bagus. Menurut saya ini dua ini bagus gitu ketimbang yang hari ini gitu. Oke, jadi itu saja sih ya. Malam ini udah berapa menit cuy? Udah 23 menit. Oke, kita akhiri ya hari ini. Thank you sudah menonton SMM. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sebarkan juga kepada teman-teman kalian bagi yang membutuhkan, bagi yang sudah memulai investasi untuk menonton channel ini ya. Karena channel ini sangat edukatif, ramah anak, dan juga sangat digemari tentunya. Oke, saya Profesor mengundurkan diri. Terima kasih. Bye-bye.